Shalom anak-anak. Shalom Ibu. Apa kabarnya? Baik. Ibu mau kasih aja untuk anak-anak semua. Kalau ibu bilang apa kabarnya, kalian jawab baik, sehat, semangat, tangkas luar biasa. Yeay. Tapi coba bantu dulu. Bangun. Yeay. Apa kabarnya? Baik, sehat, semangat, tangkas luar biasa. Apa kabarnya? Baik, sehat, semangat, tangkas luar biasa. Yeay. Akan kembali. Tapi sebelum itu, ibu minta salah satu guru kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kakak Ningsi, guru kita dalam doa. Teman-teman serta ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membaca, Tuhan Yesus sertai kami supaya kami belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ningsi yang sudah memimpin kita dengan doa. Baik, hari ini materi kita tentang aku dan cita-citaku. Coba semua buat. Aku dan cita-citaku. Hari ini kita belajar tentang aku dan cita-citaku. Tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak mengetahui apa itu cita-cita. Yang kedua, menentukan cita-cita mulai dari sekarang. Yang ketiga, memotivasi untuk bersabar dan bertahan serta mengenalkan Tuhan dalam setiap kondisi. Yang keempat, mempraktekkan sikap yang baik tentang keadilan dan kebenaran untuk mencapai cita-cita yang ada. Siapa yang tahu apa itu cita-cita? Impian ke depan itu. Impian ke depan. Siapa lagi? Harapan ke depan. Harapan ke depan. Tepuk tangan untuk orang yang telah menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaan kedua. Apa cita-cita dan impian kalian? Cita-cita yang kalian ingin capai apa? Saya ingin menjadi pohon ibu. Menjadi pohon. Siapa lagi? Saya ibu. Apa? Saya ingin menjadi dokter untuk membantu orang yang sakit. Mantap. Siapa lagi? Saya ingin menjadi guru. Jadi guru. Jadi guru. Sama Ningsi. Tepuk tangan. Ternyata kalian sudah memiliki cita-cita masing-masing. Hari ini ibu ingin bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab. Tuhan sudah memberitahukan bahwa dia akan menjadi orang seperti ini, seperti itu lewat mimpi. Kira-kira siapa yang tahu tokoh Alkitab tersebut? Yumna? Yusuf. Tepuk tangan untuk Yumna. Ternyata kita tahu tokoh Alkitab Yusuf. Betul. Kita akan mendengar cerita tentang Yusuf. Siapa anak-anak? Yusuf ini ia memiliki 12 bersaudara. Siapa di sini yang memiliki 12 bersaudara? Terlalu banyak sampai diskusi. 12 bersaudara. Dan Yusuf ini ia adalah anak yang ke-11. Anak ke berapa? 11. Anak yang ke-11. Bapaknya bernama Yakub, ibunya bernama Rahel. Ingat ya, sebentar nanti bakal sekalian tugas. Tapi bapaknya lebih menyayangi Yusuf daripada ke-11 saudara-saudaranya. Mau lihat? Coba lihat. Oke. Bapaknya lebih menyayangi Yusuf. Untuk itu bapaknya memberikan kepada Yusuf jubah yang paling bagus, sehingga membuat hati saudara-saudaranya
kepada Yusuf. Benci kepada Yusuf. Hal yang membuat saudara-saudaranya benci lagi kepada Yusuf. Yusuf apa ini? Kira-kira Yusuf apa ini? Dia tidur, dia buat apa ini? Bermimpi. Ternyata Yusuf bermimpi. Mereka sedang di ladang. Berkas gandumnya Yusuf di tengah, sedangkan berkas saudara-saudaranya ada di pinggir sambil sujud menyembah. Coba sama sujud. Sujud menyembah berkas gandum Yusuf, sehingga membuat hati saudara-saudaranya panas karena Yusuf memberitahukan bahwa kemarin saya bermimpi bahwa berkas gandum saya berdiri di tengah dan berkas gandum kalian mengelilingi dan sujud kepada berkas gandum saya. Esoknya Yusuf juga bermimpi. Siapa yang tahu? Kira-kira Yusuf bermimpi apa? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Yusuf bermimpi bahwa bermimpi tentang matahari, bulan dan bintang semua sujud menyembah kepada Yusuf. Akhirnya besok pagi dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Hati saudara semakin panas. Mereka ingin membunuh Yusuf. Ketika itu saudara-saudaranya sedang di ladang. Mereka menyembelihkan kambing domba dan ayahnya menyuruh Yusuf untuk pergi mengantarkan makanan. Tetapi di sana mereka sudah bersedia untuk membunuh Yusuf. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf mereka membuka jubah kesayangan dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Ketika sudah melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka menarik kembali Yusuf dan menjual Yusuf ke orang Media yang akan pergi ke Mesir sebagai budak. Di Mesir bukan sampai di situ saja, tapi Yusuf dijual lagi ke Potifar, pegawai Raja Firaun di Mesir. Di sana Yusuf takut akan Tuhan, dia tetap mengerjakan pekerjaannya. Suatu hari istri Potifar melihat bahwa Yusuf sangat tampan keperawakannya sehingga ia mau menggoda Yusuf. Tapi Yusuf lari sehingga membuat Potifar sangat marah dan apa ini? Kira-kira apa ini? Yusuf dipenjarakan. Tapi di dalam penjara Yusuf tetap buat apa? Kira-kira Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Pada suatu hari Firaun bermimpi. Dia sangat gelisah sekali karena tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpinya. Dia panggil semua ahli-ahli untuk datang kepada istana Mesir untuk mengartikan mimpi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Sehingga ada seseorang yang memberitahukan bahwa Yusuf yang ada di penjara dia dapat mengartikan mimpi. Kira-kira Yusuf dapat mengartikan Firaun punya mimpi atau tidak? Bisa. Akhirnya raja sangat senang kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja. Betul. Raja atau orang kedua di tanah Mesir. Diangkat sebagai perdana menteri. Orang kedua kalau kita di bangsa ini kira-kira siapa? Wakil presiden.
Dari tadi cerita yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada anak-anak semua, Yusuf dia mau mencapai cita-cita bukan dengan langsung hari ini dia tidur bangun, dia bermimpi bangun langsung dan ternyata tercapai, tapi tidak, dia melalui proses yang begitu panjang. Dia dimasukkan ke dalam, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, tetapi Yusuf tetap taat dan tetap mengandalkan Tuhan. Oke, dari tadi cerita yang Ibu sampaikan, anak-anak semua ada yang bertanya atau tidak? Ya ada. Ternyata kalian sudah mengerti ya materi yang tadi Ibu sampaikan. Jadi Ibu mau kalian buat kelompok 1, 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu kalian menulis teka-teki. Dari tadi yang cerita yang tadi Ibu sampaikan, kalian menulis teka-teki. Ibu beri waktu kalian 2 menit. Kelompok 1 nanti presentasi di depan, kelompok 2 juga. Kelompok 1 yang mendatar, kelompok 2 yang menurun. Semua sudah? Sudah Ibu. Oke. Dari kelompok 1, maju semua di depan. Semua maju. Ayo. Ada 3 pertanyaan, satu-satu baca. Soal dan jawaban. Yang pertama. Oke. Yang pertama, yang pertanyaan saudara-saudaranya semakin bukan pertanyaan, maaf. Saudara-saudaranya semakin membenci. Saudara-saudaranya semakin membenci. Ini bagus. Minta maaf, ini bukan pertanyaan tapi mengisi kata-kata yang kosong. Ya. Soal pertama, saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf setelah ia menceritakan titik-titiknya yaitu mimpi. Ya. Yang kedua, ayahnya membuatkan titik-titik maha indah bagi Yusuf. Jawabannya adalah juga. Tuh. Yang ketiga, manakah Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dari saudara-saudaranya? Jawabannya orang Mesir. Tuh, tepuk tangan untuk kalian hebat. Kalian bisa menangkap materi yang tadi Ibu sampaikan. Giliran kelompok 2, silakan. Ini pertanyaannya, Yusuf dijual kepada seorang laki-laki karena yang pertama motivasi, yang kedua siapa nama Yusuf? Yakub. Siapa nama Yusuf? Terima kasih. Tepuk tangan. Semua paham materi yang tadi Ibu sampaikan. Oke. Ini dalam ini ada kalau di depan. Ini apa ini? Pohon olimpia. Nanti untuk menempelkan. Ayo, jadi 2 orang. Satu saja.
Dari awal kalian sudah menyebutkan cita-cita kalian ya. Jadi di depan itu siapa bisa baca? Siapa bisa baca? Bisa. Apa? Olimpiade. Olimpiade. Jadi di tangan ibu ada kertas dan kalian menulis nama dan cita-cita kalian. Sherlyn, Dewi, Vita, Ningsi, Fidelia dan kalian menulis nama dan cita-cita kalian dan nanti ambil lem di depan dan tempelkan di pohon impian itu. Oke. Sudah, yang sudah maju. Oke, kalian sudah menulis cita-cita kalian dan tugas untuk minggu depan ibu bagikan kertas ini dan kalian amati gambar di bawah ini dan tulis sesuai dengan profesi samping dan kalian kerjakan. Nanti ambil di sini. Oke, pembelajaran kita telah selesai dan siapa yang dapat menyimpulkan? Oke, Fidelia. Kesimpulan itu ketika ingin menggapai cita-cita kita harus taat. Siapa lagi? Tepuk tangan. Ya. Kalau mau mencapai cita-cita kita harus rajin pergi ke sekolah dan tetap percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan. Ternyata kalian sudah menyimpulkan dan ibu mau kesimpulan terakhir. Dari cerita Yusuf kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memiliki cita-cita dan impian adalah langkah pertama dalam meraih tujuan hidup. Keyakinan, kebenaran, dan harapan akan rencana Tuhan yang lebih besar akan membimbing kita melalui perjalanan dalam mencapai cita-cita yang ada. Oke, pembelajaran kita cukup dan sampai di sini. Tapi ibu lupa absen, jadi ibu absensi dulu ya. Gimna Betanu, Hadir Ibu. Fidelia Soda, Hadir Ibu. Yuningsi Kabu, Hadir Ibu. Dolinisa, Hadir Ibu. Dewi Lobang, Hadir Ibu. Sherlyn Wibi. Hadir Ibu. Ternyata kalian semua hari ini hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir dalam pembelajaran kita hari ini dan kita akan menutupnya. Ibu minta semua bangkit berdiri. Kita angkat diri berkata, tahu kita anak raja? Aku anak raja tahu? Oke, kita menyanyi. Pakai raga ya. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, kita akan berdoa. Untuk kali kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih penyertaan kepada kami anak-anak Tuhan.
kami sudah mengikuti pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran ini boleh bermanfaat buat anak-anak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.